Sore hari ini boleh lambaikan tangan orang-orang yang diberkati Tuhan. Setiap kita yang sudah hadir, mari kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya rindu kita kasih tepuk tangan yang keras, yang dahsyat buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang padamu. Kami rindu bersyukur karena kami tahu hidup kami hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Biarlah yang terbaik kami boleh persembahkan di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa penyembahan kami untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami hidup hanya karena kasih setia Tuhan. Sebab itu kami datang bersyukur kepadamu, Yesusku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, katakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari sama-sama kita berseru pada Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, mari dengan hati bersyukur katakan sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari sama-sama panggil namanya. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat suaramu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari nyanyikan selalu baru, baru dan tak pernah
Kita yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Naikkan pujian ini sama-sama, katakan Bapa. Ya Tuhan Yesus Allah kami, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari katakan Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat suara kita, katakan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Ya, kami percaya dengan iman kami selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi angkat suara, katakan naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Kami percaya ya Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari sekali lagi dengan hati percaya nyanyikan naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami percaya hanya Yesus tempat kami, pertolongan kami ya Tuhan. Di sepanjang hidupku, mari berseru nyanyikan besar, besar setia-Mu, besar setia-Mu, oh besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, kami datang padamu, kami datang padamu bersyukur. Haleluya, sebesar setia-Mu, sebesar kebaikan-Mu Tuhan.
Engkau baik Yesus. Kiara lama yase, kiara lama, kiara lama yasi, kiara lama yase. Bapa, Engkau baik, kami menyembah, memuji nama-Mu. Sebab kasih-Mu nyata, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Kami ada untuk menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kiara lama yasa kenedede, kiara lama yaso, kiara lama kiara lama yase. Mari menyembah Yesus Tuhan. Kita beri yang terbaik. Mari beri mazmur yang terbaik. Kiara lama, kiara lama, kiara lama yase. Lawat setiap kami sore hari ini Tuhan. Lawat setiap kami. Kiara lama yase. Mari sembah Yesus. Sembah Dia. Sembah. 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 Kiara lama yase. Kau yang memberi kemenangan bagi setiap kami. Kiara lama sakara lama baba. Kiara lama yase. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas, sebab kami punya Allah yang besar. Iman kami percaya Yesuslah penolong setiap kami. Kami sembah, kami sembah. Oh ralabaya, ralabaya, ralabar, 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 ralabar. Mari setiap kita yang hadir sore hari ini, kita datang pada Tuhan, kita sembah Dia dengan segenap kekuatan yang kita punya. Sebab Yesus hadir di tempat ini bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia lebih lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Sukacita kami karena Engkau hadir Tuhan. Kiara lama ya sekera dede. Oh lama ya se.
Yesus selamanya, Yesus harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari kita sembah Tuhan sekali. Yesus selamanya, Yesus harapan takkan hilang, karena sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Mari jemaat Tuhan sekali lagi. Sekali Yesus selamanya, dengan segenap kekuatan-Mu harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Yesus. Nyanyi sama-sama. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, Yesus selamanya, harapan takkan hilang, karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali lagi sama-sama berseru, panggil namanya. Yesus selamanya, Yesus Yaralaba sakaralaba takkan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau, karena kasih-Nya, karena sekarang ku ada. Amin. Oh Yesus, ku cinta Kau. Sama-sama berseru katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Engkau Tuhan. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya sore hari ini Kau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan kami siap memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yang diberkati Tuhan, yang mencintai Tuhan, bolehlah megang tangan saudara. Coba lihat kiri kanan, katakan shalom. Amin. Saya percaya sore hari setiap kita diberikan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Saya minta kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat. Yeah. Yesus Dia gembala yang baik. Dia menuntun setiap kita. Amin.
nyanyi sama-sama. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Nyanyikan sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Angkat suara katakan, sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Oh, sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Yesus. Sama-sama katakan, Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau gembala menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Yes! Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yeah! Nyanyi sama-sama dengan iman dan penuh pengharapan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Oh. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Mari angkat suara katakan sekali lagi. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah sertaku. Nyanyikan, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah sertaku. Sama-sama sekali lagi kita berseru. Jangan gentar, sebab Kau Allah sertaku. Yang percaya berikan sorak-sorai lebih dahsyat. Amin. Kita percaya Tuhan mengasihi setiap kita yang percaya, katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi saudara, bagi Allah kita yang baik. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama dalam hadirat Tuhan. Nyanyi sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy is forever. Oh, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Yeah, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Angkat suara katakan, people from every nation and tongue, from generation, we worship you. Worship you. Angkat tangan, haleluya, haleluya, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sama-sama katakan, Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Yeah. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Amen. People from every nation and tongue, we worship you. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Oh, we worship you. Worship you. Amen. We worship you for who you are. We worship you, Lord. Oh, sama-sama nyanyikan. You are good all the time. You are good. You are good all the time. Nyanyikan sama-sama. You are good all the time. You are good. You are good all the time. Amen. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Amen. People from every nation and tongue, from generation. Sama-sama we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Nyanyi sekali lagi. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Amen. For who you are. For who you are. Sama-sama. You are good. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat. Ya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari katakan sama-sama. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Mari naikkan dengan hati bersyukur. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita yang percaya katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Mari percaya pada Tuhan. Mari berserah pada Tuhan. Sebab Dialah Allah kita, kekuatan kita setiap waktu. Mari dengan iman katakan, penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama berseru. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, setiamu di dalam hidupku. Sama-sama angkat suara katakan dengan hati bersyukur. Terima kasih. Ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Sempurna janji-Mu tak pernah angkat suaramu katakan terima kasih Tuhan.
kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan dengan hati bersyukur, katakan terima kasih buat kasih setiamu. Mari angkat suara sama-sama. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Mari sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan syukur bagi Allah kita. Sama-sama nyanyikan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sore hari ini kita musyawarahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar kita boleh berjumpa dengan Dia sore hari ini. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, Tuhan tahu setiap tetesan air matamu. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti segalanya yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kita gak usah lihat kanan kiri. Tapi kita belajar untuk menyembah Dia. Kita mau katakan Tuhan baik. Bahwasanya kasih setianya kekal selamanya. Kami mengerti setiap jalan kami Yesus ada dalam ketetapan-Mu. Buat kami mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar. Jemaat angkat pujian-Mu. Jemaat mulai menyembah. Berikan hatimu. Berikan hatimu. Serahkan segala ketakutanmu. Serahkan segala kekhawatiranmu. Kau besar. We worship You.
Yarala yashi Urikinana yashi Yes. Kinamayarana yashi Kinarana mashi. Saudara terus sembah Dia, sembah Dia. Syada papa papa parala barala basya. Urikina mata kakarala barala barala basya. Syada rala barala bayashi. Yarala yaranamo. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagi. Katakan dengan imanmu, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi angkat suaramu, bagi Dia segala pujian, amin, hormat serta syukur kekal selamanya. Angkat suaramu, amin. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur we worship you, Lord. selamanya. Bagi Dia segala Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Setiap jalan-jalan kami ada di dalam ketetapan-ketetapan.
Oleh karena itu Tuhan, kami tidak menoleh ke kanan ke kiri. Kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Buat kami Tuhan bukan cuma mengerti, tapi buat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Biar sore hari ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang membuka mata hati kami, untuk kami menangkap setiap kebenaran yang akan disampaikan. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran ini menjadi arsip dalam hidup kami. Dan ketika setiap persoalan itu datang, maka arsip yang ada di dalam hidup kami itu akan muncul memberikan kekuatan, yang memberikan arahan di dalam hidup kami, yang memberikan tuntunan di dalam jalan hidup kami. Oleh karena itu, kami siapkan hati kami. Kami siapkan untuk menerima arsip firman Tuhan yang kami mau simpan dalam hati kami. Dan terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan dengar lagi nasihat dari firman. Kita langsung saja dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Hari ini judulnya tentang jangan lemah dan putus asa. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia atau Tuhan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ada dua kalimat di sini, pertama tentang Tuhan Yesus, lalu dilanjutkan supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau lebih jelasnya mungkin kita bisa juga balik ayat bacanya. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, ingatlah selalu akan Tuhan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Dikatakan di sini Tuhan menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Mungkin di antara kita pernah mengalami tekanan yang begitu hebat dalam kehidupan kita dari orang-orang yang berdosa. Artinya orang-orang ini sebenarnya bukan musuh kita. Firman Allah katakan musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara yang menguasai manusia-manusia yang lemah. Jadi di sini dikatakan bahwa kita perlu memahami dan selalu ingat kepada Tuhan yang telah tekun menanggung bantahan. Kalau Tuhan sudah memberikan contoh teladan betapa ketika proses penyalipan terutama, begitu luar biasanya Tuhan diejek, dihina, sedemikian rupa, dilecehkan dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan, Alkitab katakan Tuhan telah tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa, dikatakan kita jangan lemah dan putus asa. Kalau kita lemah, musuh kita tentu kuat. Musuh kita siapa? 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 kita baca. Siapakah musuh kita? 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Iya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu siapa? Si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Next, 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau kita menderita, dikatakan Alkitab katakan semua saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena kuasa kegelapan ingin selalu melemahkan kita sehingga sampai kita putus asa. Itulah tujuan dia. Tetapi firman Allah mengingatkan hari ini untuk kita bisa melawan
si jahat ini. Dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 dan 15, kita perlu memahami kalau ada musuh kita perlu memahami apa kelemahan dia supaya kita bisa mengalahkannya. Dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Garis bawahi debu tanah. Dikatakan debu tanah menjadi makanan si ular. Apakah debu tanah itu? Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga terciptalah demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terciptalah nyawa atau nafas. Ada dua, yang pertama satunya material yaitu debu tanah, yang kedua adalah roh. Dikatakan debu tanah ini akan menjadi makanan ular. Artinya apa? Manusia kedagingan menjadi santapan iblis. Itu sebabnya firman Allah katakan roh dan tubuh berlawanan. Keinginan roh dan keinginan tubuh berlawanan. Ini penting sekali kita pahami, karena saya katakan tadi bahwa kalau kita mau melawan musuh, kita harus lihat kelemahannya apa. Kalau kita tidak tahu kelemahannya, kita akan gampang sekali diperbudak atau dilecehkan oleh dia. Dan firman Allah katakan, membuka rahasia pada hari ini, dikatakan bahwa musuh kita yaitu setan, dia makan debu tanah. Kalau kita menjadi manusia kedagingan, gampang sekali kita dihancurkan oleh dia. Gampang sekali kita menjadi makanannya yang empuk. Itu sebabnya mari kita perkuat manusia roh kita, sehingga manusia roh kita membungkus manusia daging kita. Manusia roh kita semakin kuat dan manusia daging kita semakin kecil, dan kuasa kegelapan tidak bisa memakannya lagi, karena ada manusia roh yang melindungi. Dalam ayat yang Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, kita lihat yang kedua, kelemahan si setan ini. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini sudah terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia meremukkan kepala si ular itu. Dan engkau atau ular akan meremukkan tumitnya, meremukkan semua keturunan-keturunan Tuhan Yesus. Keturunan-keturunan anak Allah akan diremukkan tumitnya. Tumit ini apa? Tumit ini bagian paling bawah kaki di bagian belakang kaki. Dan tumit ini fungsinya untuk membuat kita berdiri bisa kokoh, bisa bertahan lama. Bayangkan kalau kita tidak punya tumit kita remuk, kita akan berjinjit. Dan kalau orang berjinjit tidak akan pernah lama bertahan. Inilah yang membuat kita anak-anak Tuhan bisa kuat kalau tumit kita tidak diremukkan oleh si iblis. Tetapi kalau kita tidak kuat, artinya tumit kita itu sudah diremukkan. Sehingga kita perlu memahami ini, jangan sampai tumit kita yang tempat kita berdiri tegak itu diremukkan oleh iblis. Iblis nantiasa ingin apapun caranya, dia ingin selalu mau supaya kita tidak kokoh. Dia mau kita lemah dan putus asa, itulah tujuan dia. Tetapi kita sebagai anak-anaknya harus ingat dan waspada. Apa yang senantiasa menopang kehidupan kita, yang membuat kita kuat. Mungkin pasangan kita yang membuat kita kuat. Hati-hati, kalau pasangan ini tiba-tiba dipakai oleh kuasa kegelapan ketika dia lemah, dia akan menggocok kita. Dia akan menyengsarakan kehidupan kita. Ada banyak pasangan-pasangan hari-hari ini sedang diincar oleh kuasa kegelapan. Saya mendengar banyak anak punya kawan yang orang tuanya sedang goyah,
sedang berencana perceraian. Bukan masalah ekonomi saja, tetapi banyak hal kuasa kegelapan sedang menggoncangkan keluarga-keluarga. Kalau keluarga sudah digoncangkan, dia akan mudah menghancurkan seluruh isi rumah tangga. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengingat apa yang membuat kita goyah, tegak. Kita harus tegak, kita harus kuat, berdiri. Apapun itu, mungkin kekayaanmu membuat engkau tegak, bisa membusungkan dada. Ingat, kuasa kegelapan selalu ingin menjatuhkan kita. Ingat itu. Itu sebabnya supaya tumit kita tidak diremukkan oleh kuasa kegelapan, lebih baik kita meremukkan kepala si ular itu. Dengan bersama Tuhan Yesus, pasti kita bisa. Karena Tuhan Yesus sudah menang mengatasi segalanya itu. Selanjutnya, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Ini hal yang perlu kita ingat tentang pengampunan. Betapa Tuhan sudah mengampuni kita. Dikatakan kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Next. Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Next. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kalau kita baca selanjutnya, ada seorang hamba yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. 10.000 talenta satu nilai yang begitu besar. Kalau kita contohkan, ya mungkin agak kecil ya, tetapi mungkin masih dicontohkan di sini 10.000 talenta. Satu talenta itu Alkitab mencatat adalah 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu dikatakan upah orang 1 hari. Kalau saja asumsi kita upah 1 orang 100.000 1 hari, maka 10.000 dikali 6.000 dinar, dikali 100.000, nilainya 6 triliun rupiah. Orang ini, hamba ini, punya hutang yang sangat besar sekali. Itu sebabnya raja berkata, dia akan mengambil istri dan anaknya dan semua yang ada padanya. Dan orang ini memohon kepada raja untuk minta belas kasih raja. Dan raja saat itu berbelas kasih kepada orang ini sehingga hutangnya dianggap lunas. Namun yang sayang 1000 sayang, ketika dia keluar, dia mendapati ada temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. 100 dinar kali, kalau upah 1 orang 100.000 asumsinya, maka terdapat angka 10 juta rupiah. Orang yang baru dibebaskan sang raja, yang raja berkemurahan membebaskan hutang yang begitu banyak 6 triliun dengan asumsi upah 1 hari 100.000, dan dia mendapati temannya yang berhutang kepada dia hanya 10 juta. Tetapi dia mencekik temannya, dia menggocok temannya supaya temannya itu bayar. Mendengar hal itu, raja sangat marah. Ada 2 hal ini yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, bagaimana menggambarkan kita punya hutang terhadap Tuhan yang sangat besar. Dosa tidak bisa dihapuskan dengan darah binatang. Dosa tidak bisa dihapuskan dengan perbuatan baik kita. Dosa seperti nilai yang begitu besar 6 triliun, itu asumsi kalau 1 orang upahnya 100.000 rupiah. Kalau orang upahnya 200.000 rupiah, berarti hutang kita kalau dirupiahkan 12 triliun rupiah. 1 miliar saja kalau kita mau simpan dalam 1 tahun, artinya 1 bulan kita harus simpan uang 83, sekian juta. Sangat besar sekali. Itu baru 1 miliar. Kalau 1 triliun artinya 1.000 miliar. Kalau 6 triliun artinya 6.000 miliar. Kalau 12 triliun artinya 12.000 miliar. Sangat besar sekali dan sungguh-sungguh di sini pun saya yakin tidak ada yang mampu untuk membayar hutang sebesar itu. Namun itulah kasih Tuhan kita. Dia hapuskan itu hutang yang begitu besar. Ini membuat pelajaran buat apa buat kita?
Pelajarannya ketika kita ingin atau terlintas dari kuasa kegelapan yang membisikkan kita untuk berbuat dosa, ingat bahwa Tuhan sudah hapuskan hutang yang begitu besar. Dan apakah kita mau mengulangi lagi hutang yang besar itu? Kalau ini kita ingat selalu, maka saya yakin kita akan mulai mengerem semua perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin kita berdosa bergosip, mungkin kita berdosa selama ini tidak hormat kepada suami, mungkin selama ini suami tidak mengasihi istri, mungkin selama ini anak tidak hormat kepada orang tuanya, dan orang tua mungkin tidak mengasihi anak. Saat ini, ingat firman Allah ini, bahwa hutang kita yang sangat besar sudah dihapuskan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu sekali untuk kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh merendahkan hidup kita, untuk kita jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua pelajarannya, ketika ada orang yang berhutang 100 dinar, ada orang yang membuat salah kepada kita, mungkin sedikit salahnya, tetapi kita bisa membesar-besarkannya. Ini pun pelajaran buat kita hari ini. Jangan kita lakukan yang seperti itu. Karena ada banyak di luar sana orang dunia melakukannya. Jangan sampai anak-anak Tuhan pun melakukan hal itu. Selanjutnya kita akan belajar tadi tentang pengampunan. Sekarang kita belajar tentang kasih. Bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 kita akan baca. Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saya ketika membaca waktu pertama ayat ini, saya pikir nggak ada orang yang melupakan bayinya. Saya pikir nggak ada seorang ibu yang melupakan anaknya. Ternyata saya menjumpai ada seorang anak yang ditinggalkan oleh ibunya. Papanya sudah meninggal, tetapi ibunya pergi ke luar negeri dan tidak balik-balik dan tidak pernah bertanggung jawab kepada anaknya. Anaknya tinggal kepada kakek neneknya. Ternyata ada orang yang seperti itu. Namun Alkitab katakan, kalaupun sekalipun dia melupakannya, aku atau Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Sungguh kita sangat berbahagia punya Tuhan yang begitu sayang kepada kita. Dalam Lukas pasal yang ke-7, kita akan belajar juga tentang hal kasih Tuhan ini. Dikatakan dalam ayat yang pertama, kita melihat ada kelompok, yaitu seorang perwira yang punya hamba yang sakit dan hampir mati. Dalam cerita selanjutnya dikatakan karena seorang perwira, tentu perwira ini banyak duit, tentu perwira ini punya jabatan yang lumayan, sehingga biasanya kalau orang seperti itu banyak sahabat, banyak orang yang dekat kepadanya. Dan Alkitab katakan ketika itu mereka mendengar ada Tuhan Yesus yang ada di sekitar daerah situ. Lalu sang perwira ini mengatakan kepada tua-tua Yahudi, minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan hambanya yang sakit. Dalam ayat yang keempat dikatakan, Lukas 7 ayat 4 katakan, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya, dia berubah pikiran. Ya mungkin Roh Kudus menjamah dia merasa hidupnya nggak layak untuk terima Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kepada sahabatnya untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat 7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Singkat cerita bahwa hamba perwira ini bilang kepada Tuhan, cukup katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dan itu terjadi. Ada banyak cerita di sini, pelajaran-pelajaran yang berarti. Bagaimana Tuhan sebagai
Gembala agung kita memberikan contoh yang luar biasa. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongannya, bukan dilihat masalah kaya dan tidaknya, tetapi Tuhan selalu menolong setiap siapapun yang datang, yang minta tolong kepada Tuhan. Baik perwira ini, yang kaya, yang punya jabatan, maupun selanjutnya yang kita baca dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-11. Dikatakan Tuhan Yesus, judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nain ini artinya mempesona, ya, mempesona. Jarak antara kota Kapernaum dan kota Nain itu sekitar 30 sampai 35 kilometer. Dalam berjalan kaki itu bisa ditempuh 10 jam sampai 12 jam. Perjalanan dari Kapernaum ke Naim itu jalannya menanjak. Artinya daerah Naim ini tempat yang lebih tinggi. Namun ini kota yang kecil. Saat itu hanya ditempati oleh sekitar 34 rumah tangga. Dan kalau jumlah penduduknya semua cuma sekitar 189 penduduk. Ini kota di Israel, tetapi banyak di sana orang Arab yang tidak kenal Tuhan. Dalam ceritanya bahwa janda ini punya anak yang satu-satunya dikatakan dia tiba-tiba meninggal. Satu kondisi yang kita bisa bayangkan, seorang yang janda yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, namun saat itu anaknya yang tunggal, laki, itu pun meninggal. Kita bisa bayangkan dah. Kita sudah para orang tua yang punya anak, jangankan satu anak. Kita punya 3 atau 5, satu saja yang meninggal, kita akan sedihnya luar biasa. Dan ini yang luar biasa, hanya satu tunggal anaknya. Mungkin saat itu orang janda ini ingin seperti yang di Kapernaum, seorang perwira itu. Karena perwira itu hambanya sakit, dia gampang sekali. Ada sahabat-sahabatnya yang bisa membantu dia untuk mencari Tuhan Yesus. Tetapi janda ini janda yang sederhana. Biasanya kalau yang sederhana, temannya juga sedikit, sahabatnya juga sedikit, biasanya seperti itu. Dan janda ini karena dia dalam keluarga yang sangat sederhana, dia tahu dirilah. Dia tidak mau merepotkan siapa-siapa. Dan semuanya dia tanggung sendiri. Namun pengharapan dia, anaknya bisa dijamah Tuhan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dan kejadiannya, anak ini sudah meninggal. Zaman dulu, kebiasaan di Israel, kalau orang yang meninggal itu harus dikuburkan hari itu juga. Dan batas waktunya jam 6 sore. Jadi kalau sebelum jam 6 sore, orang ini harus dikuburkan. Yang luar biasa, janda ini sesungguhnya dikatakan tadi sudah putus harapan, seperti putus pengharapan. Karena anaknya sudah mulai dimandikan, sudah mulai dipersiapkan untuk menuju ke pekuburan. Sepertinya secara manusia nggak ada lagi harapan. Sudah pupus semua. Sebelumnya mungkin dia berharap ketika anaknya masih sakit, mungkin dia berharap Tuhan bisa datang dan menyembuhkan. Tetapi saat ini anaknya sudah meninggal. Dan dia sudah mulai persiapan untuk menuju ke pekuburan. Saat itu kota Naim ini hanya punya satu jalan keluar dan masuk. Dan yang luar biasa, rombongan Tuhan Yesus yang dari Kapernaum itu datang khusus untuk janda ini. Yang tidak pernah dibayangkan oleh janda ini, mereka tiba-tiba bertemu di persimpangan waktu lepas keluar dari kota. Ketika Tuhan menolong kita, ingat ini, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, Tuhan datang, anak ini mungkin belum meninggal. Jadi tidak masalah. Tuhan lalu bisa pulang kembali. Kalau terlalu lama juga, mungkin anak ini sudah dikuburkan. Sudah selesai juga mungkin. Tetapi cerita ini, Tuhan menolong tepat
pada waktunya, di mana iring-iringan daripada janda ini bertemu dengan iring-iringan Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus tadi bertemu melayani keluarga di Kapernaum, keluarga yang kaya, keluarga yang bermartabat, dan kali ini Tuhan memberikan contoh melayani janda yang sederhana dan melewati perjalanan yang cukup panjang. Dan saya melihat di tempat ini, ya bersyukurlah ya, kita bersyukur punya pemimpin yang hatinya pun mencontoh Tuhan Yesus. Ibu Gembala kita tidak pandang bulu, mau orang berduit maupun orang yang biasa saja, semua dilayani. Bapak Ibu tentu merasakannya hal ini. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, teladan yang Tuhan sudah kerjakan. Dalam perjalanan begitu panjang, Tuhan Yesus menemui janda ini. Dan ketika bertemu dengan janda ini, Alkitab mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-13, apa yang terjadi? Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kita sangat bersyukur punya Tuhan yang hidup, yang sangat baik, yang penuh dengan belas kasihan. Dia tahu bagaimana janda ini sedihnya luar biasa. Dia tahu janda ini memikirkan seperti pupus harapannya. Seperti tidak ada pengharapan, dia memikirkan bagaimana hari depannya esok. Karena yang selama ini dia pikirkan, dia akan bergantung hidupnya kepada anaknya yang masih muda ini. Tetapi saat itu anaknya sudah meninggal. Tuhan tahu kesedihannya yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan menangis. Dan bukan hanya sampai di situ. Ayat 14 katakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Tuhan kita bukan hanya berkata belas kasihan, mengasihi kita. Bukan hanya berkata seperti itu, tetapi ada tindak lanjutnya. Tuhan bertindak ketika kita pun sama seperti janda ini mengalami hal yang mungkin sangat-sangat menyakitkan hidup kita. Zaman dulu, kalau orang menyentuh mayat, apa yang terjadi sih? Bilangan pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 13 ceritakan seperti ini. Bilangan pasal 19 ayat 11 dikatakan orang yang kena kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Next. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Next. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, ia tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Ya, kemah suci terbawa. Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Dilenyapkan, bayangkan. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Satu hukum yang sangat berat sekali Tuhan langgar. Demi Tuhan mengasihi jiwa ini. Demi Tuhan berbelas kasih kepada janda ini, mempertaruhkan hidupnya. Itulah yang luar biasanya kita punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang berbelas kasih. Apapun Tuhan lakukan, Tuhan bungkus semua aturan-aturan dengan kasih. Sehingga dikatakan dalam ayat selanjutnya, dan sedang ayat 14, Lukas 7:14, kembali ke ayat tersebut, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tuhan sangat masih berharap besar kepada generasi muda. Generasi tua mungkin nanti akan berlalu. Generasi muda, mari bangkit. Jangan engkau lemah, jangan engkau putus asa di tengah-tengah persoalan dunia ini. Apapun yang melanda hidupmu, ingat Tuhan ingin engkau bangkit.
Karena masa ini memang masa-masa yang sukar. Semakin lama Alkitab katakan semakin sukar. Tetapi ingat, ada Tuhan yang senantiasa bersama kita dan siap senantiasa membangkitkan hidup kita supaya hidup kita boleh bangkit. Ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Dari cerita ini, mungkin ada di antara kita yang mengalami sama seperti janda ini. Mungkin engkau saat ini lemah, mungkin saat ini engkau putus asa. Karena apa? Karena orang yang berdosa senantiasa mungkin membuat engkau susah, membuat engkau sakit hati, membuat engkau merana. Orang berdosa ini bisa juga orang di dekat kita. Karena kuasa kegelapan itu sangat jahat dan dia masuk kepada siapapun orang yang lemah. Seperti memang tabiat dia makan makanan debu tanah. Siapapun itu, baik pasanganmu maupun siapapun dalam keluargamu, mungkin ada hal yang seperti itu terjadi, menjadi santapan ular atau kuasa kegelapan, dan itu sangat membuat engkau sangat-sangat menderita. Ingat saat ini, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Kita sudah belajar tadi bagaimana cara kita mengalahkan kuasa kegelapan. Kalau engkau dalam posisi sebagai orang yang menganiaya pasanganmu atau siapapun, ingat, engkau harus lepas daripada kuasa kegelapan tersebut. Engkau minta kepada Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari cengkraman kuasa kegelapan. Tanda orang dicengkram oleh kuasa kegelapan, dia akan melakukan terus. Dia tidak peduli dengan yang lain dan dia akan terus lakukan. Sekalipun seringkali mungkin dia ketika dengar firman mungkin dia sadar, tetapi di lain waktu dia akan melakukan hal yang sama karena kuasa kegelapan masih ada dalam hidupnya. Jangan dikira orang yang rajin ibadah itu terlepas dari kuasa kegelapan. Jangan dikira seperti itu. Bisa saja orang yang ibadah, tetapi roh jahat kalau tidak kita minta Tuhan keluarkan, dia masih bisa bercokol. Karena kita membuka celah atau membuka peluang tersebut. Ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai ada di antara kita yang mengalami seperti ini dan membiarkan terus. Lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan di dalam nama Yesus. Hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Dan kalau kita ada orang di posisi yang teraniaya, ingat, ada Tuhan Yesus. Ada hal yang penting yang mau disampaikan saat ini. Kalau orang yang teraniaya, dianiaya, jangan kita lawan dengan kekerasan. Lawanlah dengan kasih. Ini penting. Percayalah kalau saudara mengalami hal seperti ini, kalau saudara dianiaya, apalagi dianiaya oleh pasangan saudara, tanpa sadar ya, tanpa dia merencanakan, tetapi kuasa kegelapan sedemikian rupa, membuat kita susah dan sengsara. Ingat, satu hal, lawan dengan kasih. Kalau kita melawan dengan marah, kuasa kegelapan akan semakin besar kuasanya. Dan membuat rumah tangga kita akan semakin besar perselisihannya. Lawan dengan kasih. Kalau api dilawan dengan api, dia akan semakin besar. Lawanlah api dengan air, siram dengan air. Ini penting sekali. Ya, sekali lagi ini penting kalau kita ngalami hal seperti lawan dengan kasih. Mungkin kita nggak bisa lakukan dengan mudah, tapi minta kepada Tuhan, berikan kita hati untuk kita bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, apalagi pasangan kita. Amin. Kita akan buka ayat yang terakhir dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman,
bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, untuk kita bisa berjaga-jaga, jangan lupa manusia roh kita harus selalu diberi makan. Kalau kita tidak memberi makan, pastikan manusia roh kita akan lemah. Kita tidak mungkin bisa berdiri dengan tegak kalau manusia roh kita lemah. Pastikan kita dipenuhi senantiasa oleh Roh Kudus sehingga roh itu terkoneksi senantiasa dengan surga. Pastikan itu terjadi. Kalau kita tidak lakukan itu, kita akan mengalami seperti yang saya bilang tadi. Kita akan mengalami santapan kuasa kegelapan. Pilihan ada pada kita. Saya berharap kita semua mengerti, memahami. Jangan sampai kita ada di antara kita yang menjadi santapan kuasa kegelapan. Yaitu hidup di dalam kedagingan. Hidup di dalam kenyamanan saja. Menikmati semua untuk diri sendiri. Untuk kenyamanan daging sendiri. Hati-hati. Kalau itu yang terjadi, hati-hati. Kita harus berjaga-jaga, berdiri dengan teguh, dengan iman, dan bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Puji Tuhan, firman sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan refnya saja, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya. Sekalipun secara manusia seperti janda itu, seperti tidak ada lagi pengharapan karena anaknya sedang dalam perjalanan menuju ke pekuburan. Tetapi ingat, tetap percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat dan dia juga tidak pernah terlambat. Tetapi tepat pada waktunya Tuhan pasti menolong kita. Pastikan kita semua, apapun masalah yang sedang terjadi, apapun, ingat bahwa Tuhan kita, Dia selalu melihat dan Dia selalu berbelas kasih kepada kita. Bukan hanya berbelas kasih, tetapi Dia akan bertindak untuk menolong kita. Pastikan kita tetap percaya. Contoh teladan janda ini, tetap percaya sekalipun secara manusia nggak mungkin lagi ditolong, nggak ada lagi pertolongan, tidak mungkin secara manusia. Tetap percaya seperti janda ini. Pastikan malam hari ini engkau pulang dan engkau tetap percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, amin, kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih banyak Bapak. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan dari mimbar ini. Namun kami percaya kuasa Roh Kudus terus bekerja.
menjamah setiap jiwa yang sudah hadir saat ini. Biar Tuhan, firman yang sudah membuka rahasia kelemahan-kelemahan kuasa kegelapan untuk kami paham dan kami bisa melawannya dengan hidup kami, kedagingan kami dihancurkan dan hidup manusia roh kami dibangkitkan dan melawan kuasa kegelapan. Jangan sampai tumit kami diremukan, tetapi justru sebaliknya kami meremukan di dalam nama Yesus bersama Tuhan Yesus. Kami meremukan kepala ular itu sehingga kami menjadi umat yang menang dan selalu menang bersama Tuhan. Kami tidak menjadi umat yang lemah dan putus asa, tetapi kami menjadi manusia yang tegak berdiri dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita malam hari ini. Cuma Tuhan, kita satukan hati kita sekali lagi dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Allah memberkatinya supaya bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur, kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam sampai dengan selesai di Gereja Betani Lampung. Ingat ya, untuk para pengerja diwajibkan untuk hadir. Som kelas Holy Spirit diadakan setiap hari Selasa. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Saudari Lia. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam sampai dengan selesai, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan di setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan di setiap minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday. And God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum pulang kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Yesus, tepuk tangan yang keras.
yang dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, katakan berlimpah kasih-Mu, kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi nyanyikan besar anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai malam ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.